Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk beribadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Marilah bersuka cita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus saja kita yang menguasa semesta. Dalam tangannya semua ciptaannya. Apa yang difirmankan terjadi semua. Karena keselamatannya bagi umat manusia. Manusia yang berdosa, datanglah kepadanya. Jika kau ingin bahagia, dengarlah seruannya. Tuhan beri lagumu, sambut Yesus Rajamu, maka jiwamu selamat dari dosa si jahat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini, dari hukum pertama hingga hukum keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yang menyesali
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang
dinyatakan di dalam kepala roh rasul-rasul dan nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan percaya dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sotar duduk rohani Tuhan batatai bagasuhi ontu rohaki olongi
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang gelap untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Allah Bapa, karena kasih-Mu telah memberikan pada hari ini, yaitu hari yang baru bagi kami atau minggu yang baru dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di surga, pada hari ini kami melaksanakan ibadah kami, yaitu adalah minggu yang pertama dalam tahun yang Kamu berikan kepada kami. Kami hadirat-Mu ya Tuhan, agar Kamu senantiasa memberkati kami semua, terutama dalam tahun ini, tahun yang Kau berikan, yang akan kami jalani ke depan, dan akan kami hadapi dalam hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon petunjuk-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan, agar kami menjalani tahun ini, tahun yang baru yang telah Engkau limpahkan kepada kami, agar kami melaksanakan kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan kami lalui tahun ini ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami, agar kami dapat melalui tahun ini, menjalani tahun-tahun ini menjadi tahun berkat bagi kami, yaitu berkat daripada-Mu. Ya Tuhan Allah kami mengakui banyak kekurangan dan kesalahan kami dan kelemahan kami, terutama umat-Mu ya Tuhan, agar selalu Engkau menyertai dalam segala perjalanan hidup kami, terutama dalam pekerjaan kami. Engkau berkati pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, apapun yang telah Tuhan percayakan kepada kami dalam setiap kegiatan kami, untuk dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi ya Tuhan, beri kami dan pengharapan yang kudus untuk semua yang kami lakukan dan kami pikirkan dan kami rencanakan, agar kami serahkan kepada Kamu, yaitu segala aktivitas kami sehari-hari dalam menjalani jalan yang Kau berikan kepada kami. Tetapi ya Tuhan, kami bersandar kepada-Mu segala sesuatu, agar semua yang kami laksanakan tidak melenceng dari kehendak-Mu ya Tuhan. Sertai kami dalam segala hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, segala sesuatu atau segala hamba-Mu yang berada dimanapun dan umat-Mu yang berada pun, tetap sertai mereka. Sertai ya Tuhan semua yang kami kasihi dan mengasihi kami, agar segala sesuatu kami tetap mengucap syukur dalam sukacita kepada-Mu. Tetap ya Tuhan menjadi hamba-Mu dan anak-anak-Mu menjadi yang terbaik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di gereja-Mu ya Tuhan. Kami mohon segala sesuatu untuk ketenangan roh dan jiwa kami semua, terutama sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terangi roh dan jiwa kami, agar kami mengerti segala sesuatu firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami mengerti, terutama dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu tulus
dan mengandalkan Engkau. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan berkumpul bersekutu di gereja-Mu. Kiranya Tuhan melindungi kami, menerangi roh dan jiwa kami untuk dapat kami mengerti dan menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengakui kami adalah orang lemah dan berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami dapat layak menjadi anak-Mu dan menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami yang kami persembahkan dalam hanya nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih. Amin. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik, sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, bila saudara diam bersama, bila sesama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun, seperti minyak di atas kepala, sebarkan harum basahi leher jubah, bagai embun sejuk di puncak gunung, alirkan subur atas tanah di lembah.
Kita bernyanyi. Bersyukurlah kepada Allah
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, pada minggu pertama di tahun 2024, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, Roh Kudus memberkati persekutuan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita akan mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh umat Kristen dimanapun berada. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya setiap doa, setiap harapan dan resolusi di tahun 2024, kiranya Tuhan memberkati dan mendengar setiap doa dan harapan kita. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Keluaran 6. Kitab Keluaran 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadikan Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Kristus Yesus dimanapun kita berada, dalam keputusasaan. Demikianlah bangsa Israel dalam nats ini. Jika kita berangkat dari Keluaran pasal 5, secara teratur, tertulis bagaimana keputusasaan bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka dalam perbudakan Mesir, ketika mereka sudah sangat lama dan menanti kelepasan dan menanti sukacita, datanglah Musa dan Harun menghadap kepada Raja Firaun agar mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Ketika Musa dan Harun datang kepada Raja Firaun dan mengatakan bahwa izinkanlah bangsa Israel untuk menyembah Allah, mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Raja Firaun tidak memberikan. Justru Raja Firaun marah. Dia mengatakan, mengapa bangsa Israel yang sudah bekerja harus berleha-leha pergi beribadah? Akhirnya bangsa Israel mendapatkan tekanan. Pekerjaan bangsa Israel di perbudakan Mesir adalah membuat batu bata. Ketika mereka membuat batu bata,
Lalu orang Mesir menyediakan jerami untuk membakar batu bata itu. Dan ketika Musa dan Harun datang menghadap Firaun, bangsa Israel mendapat tekanan. Firaun mengatakan kepada pemimpin-pemimpin Mesir yang memimpin perbudakan mereka, tambahkan hukuman kepada bangsa Israel, yaitu jerami yang dikumpul orang Israel tidak dikumpul mereka. Bangsa Israel itu sendiri yang mengumpulkan dan pekerjaan mereka sesuai membuat batu bata tetap sesuai jumlahnya. Artinya ketika mereka mengerjakan membuat batu bata tersebut yang dibantu dengan mengambil jerami, tetapi ketika Musa dan Harun datang, akhirnya jerami tetap mereka yang mencari dan jumlah batu bata yang dikerjakan tetap sama. Beban, tekanan, kerja mereka bertambah. Lalu mereka bersungut-sungut datang kepada Musa dan Harun. Hai Musa dan Harun, karena kedatanganmu akhirnya kami ditambah beban kerja. Kami semakin ditindas, kami semakin menderita. Dan ketika bangsa Israel datang kepada Musa, maka Musa juga mengatakan kepada Tuhan, datang berbicara kepada Tuhan. Tuhan, mengapa seperti ini? Engkau mengutus kami kepada Raja Firaun, tetapi beban pekerjaan mereka ditambah, mereka semakin ditindas. Lalu pada Keluaran pasal 6, inilah jawaban Tuhan dengan mengatakan, firman Allah, akulah Tuhan. Yang artinya bahwa jangan ragukan Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Mari kita lihat cara Tuhan. Yang pertama, ternyata Tuhan mengizinkan setiap persoalan, Tuhan mengizinkan tekanan seperti bangsa Israel yang ditambah tekanan hidup mereka. Dan terkadang mari kita melihat Tuhan juga terkadang mengizinkan persoalan hidup, mengizinkan tekanan hidup untuk melihat apakah kita benar-benar percaya akan janjinya. Maka kita lihat pada nats ini ketika Musa bertanya kepada Allah, bagaimana bangsa Israel dalam perbudakan Mesir? Mereka semakin ditindas, tetapi Allah mengatakan, akulah Tuhan. Maka jangan pernah ragukan ketika Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Ketika ia bertemu dengan Abraham, ketika ia bertemu dengan Ishak, ketika ia bertemu dengan Yakub. Maka dari itu mari kita lihat bagaimana Musa datang kepada Tuhan dan dengan tegas Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Maka yakin dan percayalah untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Dan dalam teks firman Tuhan hari Minggu ini kita mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya sehingga ia mengirimkan Musa dan Harun untuk mengatakan bahwa berangkatlah. Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan dengan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun berada, Immanuel, Allah menyertai kita. Percayalah janjinya pasti akan digenapi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita berani dengan tidak ragu mengatakan kami percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Akan ada pelangi sehabis hujan. Kita ingat cerita Nuh. Ketika bahtera Nuh, hujan diturunkan Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh? Akan ada halibutongan. Akan ada pelangi, dan pelangi itu adalah pertanda bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan musibah seperti air bah, dan itu digenapi oleh Tuhan. Maka mari kita lihat janji Allah kepada kita, mari kita percaya janji Allah kepada kita. Seperti orang tua yang berjanji kepada anak-anaknya. Bagaimana ketika kita orang tua yang berjanji kepada anak-anak kita?
Tentu kita berusaha untuk menggenapi, untuk merealisasikan ketika kita berjanji. Contoh, ketika Natal kemarin, anak-anak pasti menagih, "Mak, kami dibelikan baju baru, kami dibelikan sepatu baru." Lalu apa kata orang tua? Iya, harus rajin latihan Natal, harus rajin ke gereja. Dan ketika mereka rajin, lalu apa respon orang tua? Pasti membelikan baju dan sepatu. Demikian dengan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi seperti bangsa Israel yang juga digenapi oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita lihat bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang jatuh dalam keputusasaan. Mari kita baca ayat 8. Ayat 8 dikatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Musa telah datang dan mengatakan janji Allah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi respon bangsa Israel adalah mereka hirang alapan, mereka putus asa. Benarkah kami diselamatkan? Benarkah kami akan dilepaskan? Kapan kami akan diselamatkan? Mana Musa? Dan mereka putus asa. Bapak Ibu yang terkasih, manusia adalah makhluk yang lemah, juga jatuh dalam keputusasaan. Mari kita lihat informasi di televisi. Ada satu keluarga yang bunuh diri. Oleh karena persoalan ekonomi. Seorang bapak mengajak istri dan anaknya untuk minum racun. Karena apa? Ada rasa putus asa. Ada hilang harapan. Akhirnya mereka menyelesaikan persoalan mereka dengan bunuh diri. Dakolani. Tetapi ada juga artis Korea. Ya, anak-anak muda pasti mengenal ini, artis Korea yang sangat terkenal. Dia meninggalkan hutang, artis yang sangat terkenal. Lalu dia bunuh diri di dalam mobil. Dia bunuh diri dalam mobil. Karena apa? Persoalan ekonomi, persoalan kehidupan, tekanan kehidupan yang ia putus asa, akhirnya ia menyelesaikan masalah dengan mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini kita juga menghadapi tekanan hidup. Mungkin saat ini kita juga mengalami persoalan hidup. Kita menghadapi penderitaan, baik anak-anak, keluarga, ekonomi, di tempat kerja, dan berbagai persoalan kehidupan kita. Apakah kita putus asa? Tidak. Lalu apakah kita ragu akan janji Tuhan? Tidak. Mari kita katakan bahwa kami memiliki Tuhan. Tabain majo, sama-sama kita memegang hati kita. Dimanapun kita berada, mari kita mengatakan, kami percaya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Katakan dengan iman. Apapun persoalan Anda saat ini, apapun kesulitan Anda saat ini, dengan iman, mari kita mengatakan, kita memiliki Tuhan. Di ayat yang pertama, dengan tegas, akulah Tuhan. Jangan pernah ragukan cara Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Dengan percaya, mari kita katakan amin. Jemaat yang diberkati Tuhan dalam Kristus Yesus, yang sering dihadapi orang percaya adalah ketika mereka kalah mendapati keputusasaan. Dan ketika putus asa datang, kita yang memutuskan apakah kita terjun dalam keputusasaan atau kita percaya. Ketika Anda putus asa, ingatlah bagaimana Allah menyelamatkan Daniel di gua singa. Bagaimana ia dihantarkan oleh orang-orang kepada gua singa, yang gua singa itu sudah disiapkan singanya dalam kelaparan. Ketika itu Daniel mengatakan, tidak, aku tetap menyembah Tuhan Allahku. Lalu Daniel dihantarkan ke gua singa, singa yang lapar, singa yang buas. Lalu apa yang terjadi ketika Daniel masuk ke gua singa? Apakah dia dimakan?
Tidak, singa itu tidak menyentuh Daniel. Padahal Daniel saat itu adalah manusia yang singa pasti akan menerkam dan memangsa dia. Tetapi dengan iman dan percaya, maka dia mengatakan bahwa Tuhanku akan menyelamatkanku. Kita juga harus mengatakan, Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Apapun persoalan hidup, apapun problema hidup, kami punya Tuhan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, jangan pernah putus asa. Topik minggu kita pada minggu awal tahun 2024, Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita menjalani tahun 2024 dengan iman bahwa tahun ini tahun penuh berkat, tahun ini tahun penuh damai sejahtera, tahun ini Tuhan menyelamatkan, tahun ini Tuhan memulihkan. Apapun yang kita hadapi saat ini, yakin dan percaya seperti Tuhan mengutus Musa, maka Tuhan juga mengutus orang-orang yang baik untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu, jadilah salah satu dari orang baik yang hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Jadilah orang-orang yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada ketika Tuhan mengutus kita. Yang terakhir, sebuah ilustrasi. Ilustrasi yang mengantarkan kita untuk kita mengimani apakah kita adalah orang yang sering jatuh atau pernah menjadi orang yang putus asa. Pada suatu hari, ada seorang iblis, salah satu iblis yang sudah kekurangan uang. Sehingga suatu ketika iblis ini memperjualkan perkakas-perkakasnya. Ia menjual kalau di online, di TikTok online itu ada etalase. Etalase berapa, kaca nomor berapa. Lalu ia membuat list, yang ia jual adalah dengki, iri, tidak jujur, tidak menghargai orang lain, tidak tahu terima kasih, malas, dendam, dan lain sebagainya. Dan iblis itu menjual di etalase-etalase. Kemudian seorang pembeli melihat ada satu jualan yang dalam satu tempat etalase ini yang harganya mahal, yang disebut dengan putus asa. Lalu ia membuat bandrol dengan harga yang sangat mahal. Seorang pembeli mengatakan, mengapa harga putus asa ini sangat mahal? Karena iblis mengatakan, putus asa ini yang sering dimiliki manusia. Putus asa ini yang sering laku. Putus asa ini yang sering laris. Karena apa? Manusia terkadang sebentar-sebentar sudah dang boy au. Satu kinai nunga maul naik. Satu kinai buado on. Satu kinai sudah menyerah. Dang boy au, dang sanggup au, dang mampu au, aku tidak bisa dan lain sebagainya. Maka putus asa yang sering dimiliki oleh manusia, maka jualanku ini yang sering laku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita keluar dari keputusasaan. Caranya bagaimana kita keluar dari keputusasaan, kekhawatiran, bagaimana agar kita melangkah dengan pasti walaupun penuh badai dan tekanan hidup. Mari kita melihat yang pertama dalam kehidupan kita ketika kita dalam keadaan yang berbeban, dalam kesulitan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita dalam kehilangan arah? Yang pastinya berdoa dan penyerahan diri. Maka ketika putus itu datang, serahkan diri Anda, berdoa dan percayalah bahwa firman Tuhan pada minggu pertama di tahun 2024, debata napaluakon, Tuhan yang menyelamatkan kita seperti bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan, dihantarkan ke tanah Kanaan, ke tempat yang penuh berkat dan juga situak miloba, tanah yang diberkati. Maka kita mari memasuki tahun 2024 dengan berkat dan juga iman dan percaya Tuhan yang menyelamatkan kita. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa.
Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Seperti bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan memberkati kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Dimanapun umat percaya yang sedang mendengarkan firman ini, agar firman-Mu tumbuh dan berbuah sehingga kami menjadi orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, tidak putus asa, tidak hilang harapan. Tetapi kami melangkah dengan percaya di awal tahun 2024. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah. Diberkatilah kami untuk melakukannya. Dan berkati setiap orang percaya dimanapun yang sedang mendengarkan firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami dalam melakukan setiap aktivitas kegiatan kami, apapun pekerjaan umat-Mu, apapun yang sedang dilakukan umat-Mu, apapun rencana yang dikerjakan oleh setiap orang percaya, Tuhan memberkatinya. Apapun resolusi pada awal tahun 2024, Tuhan Maha mendengar. Sebab kami percaya Engkau adalah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terimalah Tuhan doa, mohon, sujud, syukur, persembahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwamu semua, nyawa jiwa hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Gereja HKBP Basampuran Rasat Balata terletak di Desa Basampuran, Kecamatan Jurlangataran, Kabupaten Simalungun. Berdiri gereja ini dengan supaya para orang tua kami tahun 1957. Pada zaman itu para orang tua kami dulu sangat bergotong royong, sehingga pada waktu itu jemaat gereja ini 17 orang. Tahun 1957 dulu ada istilah perlape-lapean. Perlape-lapean itu kalau nggak salah di Tanah Marga Siang. Disebut perlape-lapean itu ala kadarnya kata rumbia dengan tenda-tenda. Waktu itu kita masih dilayani oleh gereja HKBP Bukit Hataran. Tahun 1957 ini adalah pos pelayanan gereja HKBP Bukit Hataran, Kabupaten Kecamatan Sidamanik. Tahun 1959 para orang tua kita dulu mengusahakan supaya ada pelepasan HGU dari kebon. Sehingga tahun 1960 berdirilah gereja di sini dengan sangat kecil. Pada waktu itu lantai tanah
tempat duduk juga dari bambu, yang memang sangat sederhana. Para orang tua kita bergotong royong, berdirilah gereja HKBP Basampuran yang sudah resmi. Pada saat itu, uluan atau pimpinan jemaat waktu itu Bapak Porhangan Gurtom. Dahulu beliau itu guru sending jemaat, sehingga pada zaman itu istilah gaji pada waktu itu tidak ada. Hanya pengorbanan karena beliau Porhanger Gurtom adalah guru agama. Dulunya sekolah sending sehingga dia melayani di sini. Tahun 1960 Salah berdiri HKBP Basampuran dengan pimpinan dan jemaah pimpinan berdiri sendiri. Jemaahnya sekitar 40 kakak. Berkembang dengan zaman sampai saat ini gereja HKBP Basampuran sudah mencapai 105 kakak. Dan kumpulan kor, ada kor ama, ada kor ibu-ibu, ada kor lansia, dan juga ada kor para pemuda-pemudi Rebada Rapa Sobulung. Sehingga gereja ini kita juga boleh patut bersyukur, boleh berkembang pesat. Bahkan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa gereja ini sampai saat ini tetap melayani dengan sangat bahagia. Para pimpinan jemaatnya juga, kita juga para jemaat juga sangat bersuka cita. Hingga saat ini ada 10 sintua atau pengtua dan 1 uluan pimpinan jemaat disebut di Belfro. Kepada seluruh warga Kristen, boleh kita bersuka cita, damai sejahtera, dan penuh dengan kasih. Sehingga apa kita umat Kristiani, mari kita bersama-sama dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur sehingga gereja HKBP Basampuran dapat berdiri sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Horas.